Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Baik, alhamdulillah. Sehat. Ya. Marilah kita isi waktu yang kita miliki ini dengan hal-hal yang positif sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat sehat dan nikmat sempat yang diberikannya. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dengan sabar, tekun, sungguh-sungguh, pantang menyerah, membina, kemudian membimbing umat manusia sehingga manusia di seluruh penjuru dunia bisa merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ridhonya untuk bisa istiqomah di dalam melanjutkan kajian-kajian kita. Yang hari ini alhamdulillah kita akan masuk ke latihan bagian ba untuk latihan pemahaman ayat setelah pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menuntaskan. Setiap orang sudah mengambil bagian di dalam berusaha memahami, kemudian berbagi pemahaman terkait dengan ayat-ayat yang kita kaji. Untuk itu, ibu-ibu sekalian, di sore yang cerah ceria ini, marilah kita dengan hati yang bersih mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan lagi kajian kita memahami kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an. Ya, kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an yang akan kita bahas. Pelajaran yang ke-16 ini masih berkaitan dengan judul pelajaran Al-Mukallaf. Untuk latihan ba kita ini yang pertama nanti akan kita dalami penggunaan kata nasya yansa, yaitu tanmiyatul mufradat kita yang nomor 2. Ada nasya yansa yang bermakna lupa. Kemudian berikutnya ada di tanmiyatul mufradat kita yang ketiga dari kata hamala yahmilu haml. Ya, hamala yahmilu haml. Ya, kemudian berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan latihan yang jim dengan kata-kata yang lain. Tapi untuk awalnya, untuk awal kajian awal kita pada hari ini mari kita bahas latihan yang ada pada bagian ba terlebih dahulu. Ya, bagian ba terlebih dahulu, kemudian nanti kita lanjutkan dengan latihan-latihan yang lain. Di latihan hamzah pada pertemuan kita sebelumnya dari segi makna sudah pernah kita bahas dari segi makna, tetapi dari segi aspek pendalaman kaidahnya belum kita kerjakan, sehingga nanti kalau waktu kita ada, setelah kita tuntas membahas makna, kandungan makna yang ada pada latihan ba, kita akan lanjutkan dengan memahami aspek kaidah yang ada pada latihan yang hamzah ya. Setelah ba nanti kita maju ke belakang. Baik, untuk pertama ibu-ibu sekalian, marilah kita baca ayat-ayat yang akan menjadi fokus kajian kita pada pertemuan kita kali ini. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yauma nansahum kama nasyulika yaumihim nasullaha fanasiyahum innal munafiqina fasiqun. ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Iya, itu dia ayat yang akan kita kaji. Ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kajian kita pada hari ini. Kita mulai dari yang pertama. Ya, kita mulai dari yang pertama. Silakan ibu-ibu sekalian. Mungkin ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu sebelum nanti sesi berbagi pemahaman. Nasyu, Pak Guru. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Panasia. Ini mungkin sama di atas nih, nasunas. Iya, baik. Berikutnya. Tak muruna, Pak. Tak murunan. Tak muruna, iya baik. Ya, bentar Pak, ada paket. Namanya bilbiri, Pak. Bilbiri. Bilbiri, iya. Ada lagi yang lain? Oke. Baik. Ya, ibu-ibu sekalian, yang ditanyakan tadi banyak berkaitan dengan apa yang akan kita bahas ya. Dengan apa yang akan kita bahas pada pelajaran kita ini. Atau berkaitan dengan materi pokok yang akan kita bahas pada kata ini, kata nansa, kata nasu, Sama. Pasan. kata nasia, ini berasal dari kata yang sama. Berasal dari kata yang sama. Nasia, lupa. Itulah yang tadi itu kami ingatkan di bagian awal pelajaran kita. Coba dilihat ya, tanmiyatul mufrodat. Sudah. Ya. Nomor 2 coba dilihat. Iya. Nasia.
Lupa. Coba dilihat ya. Nasia itu bentuk apanya? Bentuk mudhari. Coba dilihat Madin. lagi ya. Madin. Lihat lagi itu tamiyatul mufradatnya. Madin. Nasia Bentuk madin. madin. Iya, jadi ini bukan hafal-hafalan ya, tinggal dilihat aja. Nasia bentuk apanya? Madin. Bentuk mufrad, bentuk mujarradnya ya, bentuk Bu, kata dasar. terlalu tinggi jawabannya. Nasib bentuk Kita di satu. sini aja, Bu. Bentuk satu, bentuk apa? Bentuk Madin. kata Satu. dasar gitu ya Pak Usul. Iya, itu adalah bentuk madin itu. Bentuk satu, bentuk madin. Iya, bentuk. Apa domirnya? Wah, Wah. Coba. Coba sekarang diimajinasikan ya, dibayang-bayangkan. Jika domirnya adalah hum. berarti nasu ya, nasu. Coba lihat ya, nasia. Tuh. Kalau nasia itu madin dengan domir huwa, coba bayang-bayangkan ya, imajinasikan bagaimana kira-kira ya, nggak harus benar ya, namanya juga mengimajinasikan, membayangkan. Kira-kira gimana dia kalau domirnya adalah domir hum. Kami melupakan Nasahu. Nasu. Nah, iya nasu. Nasu. Jadi ibu bapak sekalian, ibu Nasahu. bapak. Jadi ibu-ibu sekalian, jika seumpama ibu ingat ya, ibu ingat bagaimana kondisi, bagaimana bentuk dari fi'il madin ya, fi'il madin dengan domir hum, kira-kira begini akan kata-kata ibu-ibu akan berkata begini. Ini kan nasia. Tuh. Ini kan nasia. Nah, ini domirnya huwa. Domirnya huwa. Nah, kemudian kalau kita kemudian berlanjut ke hum. Ibu sekalian, ingat kalau huwa dengan hum, apa yang terjadi perubahan dari huwa dan hum? Apakah ada waw sama Huwa. alif? Waw sama alif. Bagaimana? Apa? Kalau jadi hum, domirnya hum, bagaimana penandanya di bentuk madin? Waw sama alif ya. Waw sama alif. Sehingga ibu-ibu sekalian, seumpama tadi tergerak untuk mencoba mengimajinasikannya, gitu. Nah, kira-kira akan berkata begini jadinya. Gitu. Kira-kira akan seperti itu jadinya. Maka kalau ibu-ibu sudah mengimajinasikan dan hasil imajinasinya kira-kira begitu, atau bisa jadi bukan seperti yang tadi, kemungkinan lain adalah jika ibu-ibu ingat bagaimana perubahan bentuk dari huwa menjadi hum, apa yang bertambah, apa yang berkurang, apa yang berubah, itu kira-kira akan berkata begini, kira-kira ya. Ini ada nasia. Nah, jadinya nasiau. Nah, kira-kira akan begitu. Nasiau, kira-kira akan begitu. Nah, cuman karena ini tidak terimajinasikan ya, tidak terimajinasikan, maka ya kita tinggalkan itu, ya, kita tinggalkan itu. Nah, ini kemudian karena tidak terimajinasi, kita langsung ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, perubahan dari sini, dari sini. Kemudian ada kesulitan mengucapkannya, tidak enak mengucapnya, berat di lidah, dan sebagainya. Maka dalam bahasa Arab, mudahnya kemudian menjadi ya, jadinya begitu. Seperti yang kita temukan di dalam
ayat. Ya, seperti yang kita temukan di dalam ayat. Nah, itu tuh yang pertama ya, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, ya, coba lihat mudhari'nya. Mudhari'nya ya. Mudhari'nya Tansauna. Coba lihat mudhari'nya. yansa. Tansauna. Ya, coba ya, lihat mudhari'nya. Tadi madinnya apa? Nasia. Ya, Nasia. tadi madinnya Nasia. nasia. Kemudian mudhari'nya yansa. Yansa. Apa domirnya yansa? Yansa huwa. Ya, baik. Coba sekarang diimajinasikan. Mudah-mudahan ibu-ibu ingat. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu ingat. Yansa domirnya huwa. Seumpama domirnya nahnu akan berkembang menjadi apa? Nansa. 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 Seumpama domirnya nahnu akan berkembang menjadi apa? Nansa. Iya, coba lihat. Apakah tulisannya sama dengan yang ada di hadapan kita ini? Sama. Tentu tidak sama. Enggak, ini kan panjang. Alif. Tidak sama kalau ibu-ibu mengimajinasikan apa yang ada. Mengimajinasikan apa yang ada pada itu yang di buku kita. Karena apa? Di situ ujungnya itu bengkok. Gitu. Nah, kira-kira itu akan melahirkan pertanyaan ya. Kemudian nanti saya akan mencoba menjawab gitu. Tapi karena ibu-ibu sudah menyimpulkannya sama ya, jadi saya aman-aman saja. Padahal kalau kita lurus cara mengimajinasikan, memikirkannya, itu tentu tidak akan sama tulisannya dengan apa yang kita baca di hadapan kita. Ya, tidak akan sama dengan apa yang ada di hadapan kita. Mengapa dia tidak sama? Karena yang ada di Tanmiyatul Mufradat kita yang di dua itu, yang ada di dua itu dia kan tidak bergabung. Dia tidak bergabung dengan kata lain. Nah, begini dia. Belum paham Pak Guru. Dia ya maka itu tadi ininya mengimajinasinya bertahap. Ya, berimajinasinya, membayangkannya bertahap kan yansa. Yansa gitu ya. Tuh, yansa. Oke. Bentar saya perbaiki tulisannya supaya tidak. Ya. Ya, ada kesulitan ini. Nah, kira gini. Kan yansa. Yansa. Domirnya huwa. Domirnya huwa. Ketika domirnya nahnu, maka kira-kira dia akan menjadi seperti berikut ini. Mirip betul dengan yang di atas. Ya. Dia akan mirip betul dengan yang di atas. Mengapa mirip betul yang di atas? Karena yang beda adalah di bagian awalnya saja. Sehingga kalau kita teliti tadi sama nggak dengan yang ada di dalam ayat? Tentu beda. Mengapa? Karena di dalam ayat itu posisinya setelah kata nansa itu ada hum. Nah, kira-kira begitu tuh. Nih, kalau ada ini alif ini karakternya begini kalau di ujung. Ketika digabung dengan hum tuh, maka ini kalau dideket-deketin,
Ini kan jadinya begini, jadinya begitu. Oke, maaf. Karena ada hum di ujungnya, Sambung. maka dia seperti yang kita lihat di dalam ayat. Tuh, jadinya begitu. Kami merupakan mereka. Kami merupakan Jadinya nansahum dalam tulisannya. Pak Ya, Guru tadi boleh tanya. titik krusialnya sebenarnya adalah ketika ada yang bertanya tentang nansa apa maknanya, ya titik krusial yang perlu kita jelaskan adalah bagaimana perubahan yang tadinya begini, kemudian di dalam ayat jadinya seperti ini gitu aja, gitu ya. Walaupun kan jawabannya apa, yang di atas ini adalah alif. Karena itu ibu-ibu, kita ajak ibu-ibu sekalian untuk memahami ini namanya alif kalau nggak ada titiknya, supaya kita tidak bingung dengan nansa, karena ujungnya adalah sama-sama alif. Cuma cara penulisannya yang berbeda. yang berbeda. Ya, ini ditulis berbeda karena dia sendiri, ya, dengan berbeda dengan ketika kata nansa itu ya, berbeda dengan kata nansa itu digabung dengan kata hum. Itu dia penjelasannya. Terima kasih Pak Guru. Itu pertanyaan ya, nansahum dengan nasu tadi, nanti ada nasu. Ya, berikutnya tadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasia? Bagaimana dengan nasia? Nasia ini juga persoalannya adalah itu ya. Itu kalau yang ada tadi itu bunyinya kan nasia. Ya, nasia. Tulisan ya-nya beda memang ya, nasia. Dengan yang ada di sini, padahal itu kan hakikatnya sama. Tuh, hakikatnya sama. Cuman ketika dia ditulis, dia bergandengan dengan kata lain, maka bentuk ya-nya itu ya, maka bentuk ya-nya itu mengalami penyesuaian. Yang tadinya ya seperti ini ditulisnya, kemudian di sini berubah menjadi ya yang hanya ada dalam di bawah titik. Itu untuk kata nasu, kata nansa, kata nasia. Itu dari akar kata yang sama. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pak Guru, tanya dulu Pak Guru. Kalau seandainya dia berdiri sendiri, misalkan huruf akhirnya alif bengkok itu, alif lain, kalau dia kita sambung dengan domir, pasti akan ya, maksudnya alif bengkoknya itu diganti dengan alif berdiri gitu. Misalkan nasianya ya-nya dia berdiri sendiri ya, begitu disambung dengan domir itu akan berubah secara penulisannya ya seperti ini, begitu Pak Guru. Ilmunya bahwa huruf dalam bahasa Arab itu bentuknya ya. Huruf dalam bahasa Arab itu bentuknya berbeda-beda tergantung posisi huruf tersebut di dalam rangkaian penulisannya. Ya. Dia akan berbeda-beda. Bisa jadi berbeda karena perbedaan posisinya. Yang tadi kita coba contohkan bahwa alif di nansahum berbeda dengan alif yang ada pada kolom tasrif. Ya. Ya. Alif di nansahum itu penulisan alifnya berbeda dengan alif yang kita lihat di kolom tasrif pada kata yansa. Itu ya pertama. Kemudian berikutnya ya pada nasia pada kolom tasrif ya-nya ditulis berbeda dengan ya yang ada pada ayat ini karena nasia di kolom tasrif itu berdiri sendiri, tidak digandeng dengan kata lain. Sedangkan di sini nasianya, ya-nya disambung dengan kata hum, disambung dengan huruf H sesudahnya. Dan itu bisa disambung.
Pak Guru, kalau misalkan disambung gitu timbulnya ada titiknya gitu loh. Iyanya. Kan kalau misalkan Sama-sama tidak titik disambung, sebenarnya, ya sama-sama titik sama iya itu tandanya ada titik 2 di bawah, sama-sama titik. Cuman posisinya aja rumahnya itu yang berbeda gitu. Nah, kalau di sini begini rumahnya, kalau ini di akhir rumahnya begitu, kalau ini ya di sini rumahnya itu. Rumahnya karena dia ada di tengah. oh iya. Berarti harus tahu cara penulisan posisi huruf ini di tengah, di akhir gitu, di awal gitu ya Pak Guru ilmunya. Karena kita betul itu. Karena kita kan bahasa Arab Qur'ani itu kan pemahaman terbatas. Pantas katanya. Modal utamanya apa? Mengenal bacaan, bisa membaca Al-Qur'an. Kalau kita bisa membaca Al-Qur'an berarti kita kenal huruf-huruf Al-Qur'an. Ibu-ibu tidak dituntut untuk bisa menulisnya ya. Tidak dituntut untuk bisa menulisnya karena ini kan bahasa Arab Qur'ani itu sudah jadi, tinggal dimengerti. Berbeda dengan kalau ibu sekalian belajar Arab reguler. Ada tuntutan untuk bisa menulisnya. Dan kalau kita ini ya posisinya yang perlu kita pahami bahwa satu huruf itu bisa ditulis dengan cara yang berbeda ketika posisinya berbeda. Tapi kalau kita kan yang penting paham bahwa ini adalah ya, ini juga adalah ya, ini adalah alif, yang ada di kolom tasrif seperti tadi yang bengkok itu juga itu sebenarnya adalah alif. Alif bengkok. Baru paham Pak Guru penulisannya. Maksudnya ingat sih cuma baru nyadar iya ya kalau sama rupanya penulisan karena berdiri sendiri di akhir. Nah, karena itu kita memang untuk kepentingan ini tidak cukup hanya mengandalkan bunyi gitu ya, tidak cukup hanya mengandalkan bunyi saja. Tapi bagaimana bentuk itu menjadi penting ya. Karena kenyataannya ada huruf-huruf yang tertulis tapi tidak ada bunyinya ketika dilafalkan. Tidak ada bunyinya ketika dilafalkan. Atau sebaliknya juga ada bunyi-bunyi yang ketika dilafalkan seolah ada huruf tetapi kalau ditulis tidak ada. Ya, yang terpenting bagi kita adalah kita paham itu adalah huruf yang sama walaupun cara penulisannya berbeda. Oke. Sama dengan tansauna juga begitu persoalannya. Watansauna. Ya, tansaunya. Alif bengkoknya tetap dibaca panjang ya Pak Guru ya. Jadi karena itu terganti. Iya, itu karena sama-sama alif kalau terletak sesudah fathah. Ya, alif sudah fathah itu kan sebagai penanda panjang. Apakah alifnya lurus ataukah alifnya bengkok tetap dibaca panjang. Kita ya kecenderungan kita kalau ini ya kecenderungan kita orang Indonesia kalau belajar yang bentuknya seperti ini itu selalu disebut ya walaupun nggak ada titiknya. Gitu. Sehingga sering kita temukan bahwa ketika ada alif bengkok yang kita sebut dengan alif bengkok itu ketika dia terletak sesudah fathah banyak yang tidak membacanya panjang karena dia tidak merasa bahwa itu adalah alif sebenarnya. Gitu. Alif setelah fathah bacanya panjang gitu. Dia dalam benaknya bahwa itu adalah ya setelah fathah gitu. Ditambah lagi ada problem penulisan ya, ada problem penulisan. Tidak semua ya itu diberi tanda titik dalam penulisan, terutama penulisan bahasa Arab tempo dulu, termasuk di buku bahasa Arab reguler LBIQ juga masih terlihat jejak begitu. Antara alif bengkok dengan ya itu sering gitu. Antara alif bengkok dengan ya itu sering sama.
Misalnya nulisnya fi. Nulisnya fi ini aja nggak ada titik ya-nya gitu. Benar itu ya. Ya, padahal ini ya karena bunyinya kan sebelumnya bunyinya Panjang. i. Ya, bunyinya i. Gitu. Kalau bunyinya i maka itu adalah ya. Kalau belum bunyinya a, misalnya fa gitu. Seperti Mustafa, maka dia itu bukan ya tapi itu alif. Alif bengkok. Ya, paham Pak Guru. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ibu Sri Lestari masih belum bisa menguraikan ini atak muruna ini apa? Fil amri, Pak. Ibu, saya bertanya, Ibu, pertanyaan saya tolong dijawab sesuai dengan pertanyaan saya. Apa masih mengalami kesulitan untuk menguraikannya? Enggak, tidak sih, Pak. Iya, baik. Ya, artinya kalau posisinya tidak, maka tinggal dibagi pemahamannya. Dalam pemahaman Ibu, itu berapa kata itu potongan tersebut? 3. Iya, baik. Kata yang pertama apa, Bu? Alif. Alif Mim. atau hamzah, Bu? Hamzah mim ro. Jadi, Ya. kata pertama apa, Bu? Hamzah mim dan ro. Ibu cepat banget ya diajak diskusi. Saya baru nanya pertanyaan pertama, Ibu udah loncat kedua dan ketiga. Yang pertama apa, Bu? Hamzah. Iya, bagus. Yang pertama, kata yang pertama adalah hamzah. Apa makna hamzah di situ? Ini. Ini maknanya? Kata tanya apa? Ya, baik, kata tanya. Apa bahasa Indonesia? Kata tanya yang cocok bahasa Indonesia apa di situ? Apakah? Ya, baik, bagus ya. Itu sebagai kata tanya. Apakah? Kata yang kedua apa, Bu? Mim. Kata yang kedua mim. Amar, maru, amar, alif. Kata yang kedua mim. Alif, mim, ro. Man alif. Alif dan mim. Apa kata keduanya, Bu? Alif. Perintah. Perintah. Apakah? Ya. Alif, Pak. Salah, Pak. Ibu bisa, mohon maaf, bisa membedakan nggak antara alif dengan hamzah, Bu? Kalau hamzah kan Ibu-ibu yang lain bagaimana? Ibu-ibu yang lain itu ada berapa kata di situ? Kata Bu Sri Lestari di situ ada 3 kata. Walaupun kemudian kita agak kesulitan untuk memahami mana yang beliau maksud kata pertama, kedua, dan ketiga. Kalau menurut ibu-ibu yang lain itu ada berapa kata dalam ungkapan atakmurun? Saya 2, Pak Guru. 2. Yang pertama apa? Saya 2, Pak Guru. Hamzah. Hamzah. Yang pertama apa? Hamzah. Hamzah. Yang kedua?
Ta'muruna. Iya, yang kedua adalah ta'murun. Ta'muruna. Ta'muruna ini apa maknanya? Ta'muruna perintah ma'ruf, Amar ya, menyuruh. Iya. Berarti Ta'muruna ini apa? Mana dasarnya? Amr. perintah. Amaru. Bukan ya, Artinya Bu kan? Dian ya. Kita tolong supaya komunikasi kita itu ya efektif ya. Berbeda maksud ketika kami berkata 3 huruf dasar dengan makna dasar. Makna dasar itu istilahnya itu terjemahan pokok ya, terjemahan dasar kalau mengatakan makna. Tapi saya sering mengatakan makna ya, tapi maksudnya dalam bahasa lain itu terjemahannya apa gitu. Perintah. Menyuruh. Ya, bagus ya. Makna dasarnya adalah menyuruh. Makna dasarnya adalah menyuruh. Gitu. Siapa yang menyuruh? Yang disuruh kalau yang disuruh kan Kak. Wawu nun. Kak berarti Berarti kalian. jamak. Kalian. Siapa yang menyuruh? Oh, ini kalimat amr ya, berarti kamu. Apakah kamu? Karena ada wawu nun berarti jamak. Jamak kalian. Apa kami? Iya. Itu ini apa? Kalian. Iya, mudore. Kalian menyuruh. Mudori ya, mudori jamak. Ini kalimat Mudori. Jadi apa? Ada wawu nun Jawaban berarti untuk jamak. pertanyaan siapa yang menyuruh? Kalian. Dari mana Rasulullah. diduga bahwa kalian yang menyuruh? Kami sebenarnya menyuruh apakah kami menyuruh Rasulullah. kalian? Ada tak wawun. Iya, jadi Tak wawu nun. menurut ilmu kita, kalian itu dipahami ada tak, ada Tak, wawu wawu, dan nun. Ya, bukan taknya doang, bukan wawu nunnya saja. Ilmu kita begitu. Sebab kalau tak saja itu bermakna kamu itu tunggal. Kalau wawu nun saja itu hanya penanda jamak. Ya, penanda jamak itu kan tergantung. Jamak untuk apa? Apakah jamak untuk kamu? Apa jamak untuk kalian? Atau bukan jamak untuk kamu atau bukan jamak untuk kalian gitu. Itu tuh yang menjadi penentu. Jadi ada tak, wawu dan nun sehingga ini memiliki makna kalian. Gitu. Ada lagi ibu-ibu sekalian yang belum terpahami dari Al-Baqarah yang 44 tersebut? Amar itu perintah. Tadi bilbiri, Pak. Ya, ibu-ibu yang lain yang tidak ada persoalan dengan bilbiri apa maknanya? Kebaikan. Kebaikan, ya. Nah, apa sinonimnya? Khair ya, khair. Iya, baik, betul ya. Kita pernah belajar ada kata khair. Ya, ada kata khair. Ada kata khair. Itu ada kata albir. Istilah yang populer di kita ya, kalau pernah ya, tapi belum tentu juga populer ada. Adalah birrul walidain. Ya. Pernah ibu-ibu dengar istilah itu, birrul walidain. Ya. Nah, apa itu maksudnya? Kasih sayang. Bukan. Maksudnya tadi baiklah kepada kedua orang tua. Kepada orang tua. Karena kan tadi albir itu sinonimnya adalah khair. Khair itu baik. Berbuat baiklah pada kedua orang tua. Birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Baik. Sudah tuntas kita kaji, terutama tadi memang di kata nasia ya yang menjadi ada problematik untuk memahaminya karena ada tulisan yang berbeda antara ketika kata tersebut mandiri dengan ketika kata tersebut bergabung dengan kata yang lain. Karena itu penting sekali kita punya wawasan sejak awal bahwa karakter bahasa Arab tersebut ya satu potong bisa jadi
terdiri dari beberapa kata. Ya, satu potong bisa jadi terdiri dari beberapa kata. Sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang bagus kalau kita berhadapan dengan sebuah potongan, ya, sebuah potongan bagian di dalam sebuah kalimat, lalu kita bisa memprediksi itu sebenarnya berapa kata. Seperti yang tadi kita sudah coba latih, bahwa atamuruna itu dalam ilmu kita itu terdiri dari 2 kata, bukan dari 3 kata. Ya, kata yang pertama adalah hamzah, ya, yang di sini dalam konteks ini itu untuk bertanya. Kemudian yang kedua adalah ta'muruna. Ya, ta'muruna itu kalau kita pakai ilmu kita dulu orang awam ya, ketika mendengarkan kata ta'muruna, tak itu ada tak di awal kata, dugaan yang paling mungkin ya, paling mungkin muncul kalau ilmu kita masih kita angkat adalah, ingat bahwa ini adalah mudhari, ilmu dari. Apa ilmunya? Kita punya teman, teman yang masih muda dan menarik, mudhari. Siapa nama teman yang masih muda dan menarik itu? Namanya Bu Atin. Kan ilmunya kita begitu dulu. Apa maksudnya Atin? Ada hamzah, ada ta, ada ya, ada nun. Ada nun di awal. Itu penanda utama yang sering kita temukan di fi'il mudhari. Ilmu kita begitu. Nah, maka ibu-ibu sekalian ya, bagi yang lupa lagi ini, maka kita coba tadi ya, kita coba ingat-ingat pakai cerita tadi. Punya teman masih muda dan menarik, mudhari. Namanya siapa? Namanya Atin. Atin. Muda dan menarik. Ya, muda dan menarik. Namanya mudhari. Namanya siapa? Namanya Atin. Atin. Atin muda dan menarik. Atin muda dan menarik. Saya nggak menarik, Bu Nur. Lama masih punya tangan bisa lah menarik, lama masih punya tangan. Iya betul Pak Guru, benar. Masih punya tangan bisa Yang menarik lah. Menarik tambang. Oke, silakan. Siapa yang ingin berbagi pemahaman Al-A'raf 51, At-Taubah 67, dan terakhir Al-Baqarah 44. Saya coba Pak Guru. Silakan, kemudian silakan. Maka pada hari Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nansahum kama nasu liko ayaumihim hadza. Pada hari nansahum kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan liko melupakan pertemuan pada pertemuan mereka pertemuan mereka ini. Ada yang terasa menjadi ganjalan di situ atau bagaimana? Ya, kalimatnya menyusunnya Pak Guru sayanya. Iya. Ibu boleh ini ya, Ibu boleh tambahkan, boleh kurangi dengan ya kata-kata tertentu kalau ada yang merasa nggak pas gitu. Pada hari di mana mereka nanti kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan pada pertemuan mereka ini.
Nah, coba Ibu bikin kalimat bahasa Indonesia ya dengan menggunakan kata bertemu. Pertemuan. Bukan. Bertemu. Ibu bikin kalimat dalam bahasa Indonesia. Di dalam kalimat itu, dalam kalimat Ibu tersebut ada kata bertemu. Ya. Beliau pada hari Ibu yang Ibu solihah, bikin sendiri, yang Bu. cerita, Ibu bikin bahasa Indonesia. Itu lupakan dulu. Jangan di situ Bikin fokusnya. Saya ingin bikin baru, membantu Bu. Ibu untuk membangkitkan Ya. rasa bahasa Indonesia Ibu, supaya nanti kita mengungkapkan makna yang kita miliki dari ayat ini pakai bahasa Indonesia kita. Abaikan yang itu, Bu, bikin baru. Saya akan bertemu dengan mereka. Oke, bagus. Yang kedua. Ada pertemuan pada hari ini. Bukan ketemuan, Bu, bertemu. Oh, bertemu. Iya. Mereka akan bertemu di suatu tempat. Mereka akan bertemu pada hari ini. Begitu, Pak Guru. Terus yang ketiga? Bertemu. Dia akan bertemu di suatu tempat. Begitu, Pak Guru. Nah, coba itu sudah selesai belum, Ibu, itu yang kalimat yang ketiga tadi? Coba ulang. Informasinya Ibu sudah selesai belum? Coba ulang. Mereka akan bertemu di suatu tempat. Bukan. Yang ketiga itu dia. Ibu mengatakan dia. Yang ketiga itu bukan mereka. Mereka itu tadi kalimat kedua. Dia akan bertemu di suatu tempat. Coba, itu udah informasinya selesai belum? Dia akan bertemu di suatu tempat. Sudah selesai belum informasi Ibu? Udah selesai belum? Maksud saya, udah kalau orang berkata begitu, kita paham nggak, tuntas nggak? Kita memahami maknanya? Tidak. Coba supaya tuntas maknanya. Mereka akan bertemu. Jangan mereka. Dia akan bertemu di suatu tempat yang suatu tempat tertentu. Baik, berasakan kita ini bahasa Indonesia kita juga masih jadi persoalan. Pertanyaannya begini. Pada waktu Ibu mengatakan dia akan bertemu itu bisa sendiri enggak? Tidak. Ibu tadi cuma dia doang kan munculnya? Ya, berarti mereka. Bukan begitu. Kalau bertemu itu tidak bisa sendiri dalam bahasa Indonesia, maka kita mengatakan dengan. Oh iya. Saya mau bertemu dengan kepala sekolah. Gitu. Tapi kalau mereka itu sudah banyak, ya, maka kita nggak pakai dengan. Kalau mereka akan bertemu siang hari ini, sudah. Tapi kalau saya, kamu, kita, Ahmad, siapa saja, kalau namanya bertemu itu nggak bisa sendiri. Pasti dengan ya, pasti dengan. Karena dalam bahasa Indonesia kemudian kita mengatakan dengan. Nah, kalau begitu, liqa'a yaumihim. Nah. Dia akan bertemu dengan mereka hari ini. Begitu, Pak Guru. Oke, itu ya bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia. Gitu ya, bahasa Indonesia. Makasih Pak Guru. Terbayang kan kita ya kalau bahasa Indonesia saja kita masih perlu diskusi, apalagi kalau bahasa orang gitu ya, apalagi bahasa Betul, Indonesia. Pak Guru. Apalagi bahasa Indonesianya masih belepotan. Gitu. Nah, coba nih sekarang gunakan pemahaman tadi. Itu yang pertama ya, Bu. Kemudian yang kedua ya. Coba Ibu buka
pelajaran yang ke-10 ini. Karena udah lama betul ya kita lewati ya. Pelajaran 10. 10. Maaf, bukan 10, maaf. Pelajaran 5, saya ingatnya kemudian pelajaran 10 saya sebutnya. 5 berarti di buku 1 ya, Pak Guru? Betul, coba. Itu. Coba ke pelajaran 5, Ibu baca aja pelan-pelan ya, baca. Ini sekaligus untuk mengulangi pelajaran. Baca Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Tahmiyatul Mufrodat nomor 2. Nomor 2 ya, mungkin pada waktu itu dosisnya belum cukup gitu. Nomor 5 Tahmiyatul Mufrodat nomor 2. Nomor 2. Kerajaan, raja, penguasa. Baca. Yang nomor 2 Pak Guru ya? Ya, dibaca aja pelan-pelan gitu. Maliki, raja penguasa. Terus kemudian Allahu malikus samawati wal ard walillahi mulkus samawati wal ard. Yaum, hari. Al yaum, hari ini. Nah, itu tuh. Itu. Ya. Lalu Ya. coba Ibu lihat ini ya, lihat yang ada di dalam ayat yang sedang kita kaji. Apakah yaum saja ataukah itu al yauma? Miripnya kemana itu? Al yauma. Iya. Coba perhatikan perbedaan maknanya. Hari ini. Maka pada hari ini. Iya. Hari ini maksudnya hari apa? Hari ini. Dan tahun. Maka pada hari ini. Tidak disebutkan Pak Guru di sini. Ya, pemahaman Ibu hari ini kira-kira maksudnya apa? Saat ini. Pada hari ini, saat ini. Ini itu maksudnya apakah hari kelahiran Nabi, apa hari kemerdekaan RI, apa hari belajar kita, gitu tuh. Ini pada hari ini kalau di sini pertemuan ya. Kiamat. Oke, kalau gitu saya bantu ya. Saya bantu Ibu pilih satu dari yang saya pilih ini. Apakah maksud dari hari ini adalah pertama hari Selasa, ataukah yang kedua hari Maulid Nabi, ataukah ketiga hari kiamat, ataukah empat hari ini hari hari kemerdekaan RI? Di sini hari kiamat. Iya, begitu. Jadi maksudnya ini berbicara tentang hari ini gitu. Pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat. Maksudnya begitu. Begitu ya, Bagus. Pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan pada hari pertemuan pada hari ini. Pertemuan mereka hari ini. Begitu Pak Guru. Maaf. Bahasa Itu tadi sudah kita itu, Bu. Tadi sudah kita pandu ya. Kalau namanya bertemu, pertemuan itu kan nggak bisa sendirian. Tadi kita sudah itu. Dengan mereka, pertemuan dengan mereka. Ya. Pada hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan dengan mereka hari itu. Hari itu Pak Guru.
Dicoba ini dulu ya, dicoba arti perkata aja dulu, sesuai dengan urutannya dulu. Ya, dicoba arti perkata sesuai dengan urutannya. Maka pada hari kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan mereka melupakan pertemuan mereka dengan pertemuan dia dengan mereka hari ini. Masih agak susah ya, Bu ya. Masih susah Pak Guru, maaf. Ya, kita coba ya. Prinsipnya adalah diartikan saja sesuai dengan perkata gitu, sesuai dengan urutannya. Kalau ada yang terasa tidak enak, baru kita mungkin tambahkan atau mungkin kita kurangi. Liko apa? Liko? Pertemuan. Ya, liko pertemuan. Liko ini kira-kira bentuk berapa ini? Liko. Untuk Satu. Kalau menduga bentuk satu, apa penanda yang memperkuat dugaan itu? Liko A. Liko A. Oh, A. Oh, panjang. Oh, A. A yang pertama di huruf apa? Kof. Itu bukan huruf pertama di situ, Bu. Bukan huruf pertama. Jadi gagal sudah prediksi itu. Gagal. Nah, Ya. Karena AA itu huruf pertamanya A, huruf terakhirnya A gitu. Liko. Pakai ciri-ciri yang ada aja, sehingga nanti ciri ini enggak, ciri ini enggak, ciri ini enggak. Oh, berarti kemungkinannya adalah ini gitu. Masdar. Ya, kan bagus begitu. Daripada diduga bentuk satu. Gitu. Oke. Kemudian kata berikutnya apa? Kata berikutnya. Yaumi. Artinya? Hari. Iya, oke. Kata berikutnya apa? Him, mereka. Iya, oke. Kata berikutnya apa? Haza. Artinya? Ini. Iya, baik. Artinya ini. Nah, coba sekarang gabungkan saja itu. Pertemuan mereka pada hari ini. Ibu udah loncat. Kan tadi saya sarankan sesuai dengan urutannya kata per kata. Pertemuan hari mereka ini. Iya, baik. Kemudian tadi pakai ilmu bahasa Indonesia, nggak bisa sendiri. Pertemuan dengan mereka hari ini. Jangan dengan mereka, Bu. Ya, jangan. Sudah tadi urutan sudah benar. Pertemuan hari. Pertemuan. Oke ya. Kalau masih berat, tambahkan dengan setelah itu. Ya. Pertemuan dengan hari mereka ini. Pertemuan dengan hari mereka ini. Iya, gitu jadinya. Coba, kalau begitu terasa paham nggak sekarang? Iya Pak Guru. Jadi kalau mengatakan hari mereka, jadi hari itu milik mereka gitu ya. Hari itu adalah hari mereka. Kalau itu dikaitkan dengan hari kiamat, sebenarnya hari yang kita miliki itu sebenarnya nanti setelah kiamat baru kita benar-benar jadi pemiliknya. Kalau bahagia memang itu milik kita gitu.
kalau kita sengsara, ya itulah kesengsaraan kita. Tetapi kalau selama kita masih di dunia, ya, selama kalau kita masih di dunia, ya, itu nggak bisa kita merasa memiliki, misalnya bahagia ini apakah milik kita, karena bisa saja hari ini bahagia, terus besok beberapa detik kemudian berubah jadi sedih, gitu. Itu artinya kan kita nggak. Gitu. Ya, Pak Guru. Jadi sehingga Terima kasih. Al-Quran menggunakan istilah untuk hari kiamat itu dengan yaumihim. Yaumihim. Inilah hari milik kalian itu sebenarnya ini nih. Karena itu nanti kalau kita bicara soal keadilan, soal apapun juga, ya di hari itulah kita akan mendapatkan yang sejatinya, yang sebenarnya. Keadilan sebenarnya. Ya, Pak Guru, terima kasih penjelasannya. Ya. Maaf. Enggak apa-apa. Ini kan sudah berusaha itu sangat berbahagia tuh. Pada hari ini kami merupakan mereka sebagaimana mereka merupakan kami pada pertemuan dengan hari mereka ini. Iya, baik. Nah, coba ibu-ibu sekalian nih, ini ibu-ibu sekalian, ini dipikir ya, ada nggak terasa aneh nggak? Ada nggak terasa aneh di dalam ayat tersebut? Ada. Apa? Menyusun kalimatnya nih Pak. Nggak, oke, sekarang kan sudah ya. Pada hari ini, nah maksudnya pada hari itu, nah, karena kalau ini belum terjadi kan jauh, jadi kan gitu. Kalau ini kan kalau dekat, maka kita bisa berkata pada hari itu, maksudnya hari kiamat nanti. Pada hari itu nanti kami akan melupakan mereka sebagaimana dulu. Nah, sebagaimana dulu. Dari mana dulu Pak Guru? Ini kan tadi dah bentuk satu. Sebagaimana dulu mereka, atau sebagaimana mereka dulu melupakan pertemuan dengan hari mereka ini. Maksudnya dulu waktu di dunia mereka melupakan hari akhir, hari kiamat, maka nanti di hari kiamat Allah akan melupakan, gitu ya. Allah akan melupakan mereka. Nah, kira-kira ada yang terasa aneh nggak di situ? Nggak biasa nggak? Ya, nasunya tadi tidak dijelaskan karena itu bentuk madin ya, mestinya. Sudah sih. Tadi sudah saya coba mau menjelaskan itu, tapi ibu-ibu sekalian sudah langsung potong kompas gitu. Dari nasia, domir huwa, kalau domirnya hum, menjadi seperti apa gitu. Tapi ibu-ibu sudah langsung ke nasu gitu. Maka tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan itu. Tapi itu tadi adalah ada wawu alif di sini itu sebagai penanda madin. Madin. Untuk ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian, ada nggak terasa informasi yang terasa nggak pas atau terasa aneh atau terasa menimbulkan tanda tanya di hati gitu? Mereka dilupakan, melupakan. Iya, ada apa dengan itu? Melupakan maksudnya gimana gitu? Iya, gitu ya. Itu kan aneh ya. Masa Allah bisa lupa kan gitu? Masa Allah bisa lupa? Iya. Nah, nanti ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, nanti kita akan belajar ini. Ini ilmunya ilmu gaya bahasa. Nah, kata kami melupakan itu ke Allah, itu bukan bermakna bahwa Allah benar-benar lupa, bukan. Tetapi ini untuk melahirkan keseimbangan, gitu ya. Untuk melahirkan pemakna keseimbangan, atau bahasa lain untuk menunjukkan adanya keadilan. Gitu. Keadilan. Engkau jauh, aku jauh,
engkau dekat, aku Aku dekat. Sebenarnya sih nggak begitu Allah, nggak begitu Allah. Nggak begitu Allah. Karena Allah kan sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Tetapi idenya adalah adanya keadilan, adanya keberimbangan. Adanya keberimbangan. Ketika engkau berusaha mendekat, maka akan ada rasa kedekatan dan akan ada kebaikan yang ada gitu. Akan ada kebaikan yang hadir dalam hidupmu. Ketika engkau berusaha menjauh dari Allah, maka engkau akan merasakan kesedihan, penderitaan, akan merasakan kesusahan. Penderitaan, kesedihan, kesusahan itu kan sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek itu tidak dikaitkan dengan Allah. Maka itu artinya kemudian seolah-olah menjauhkan. Seolah-olah Allah menjauh dari kita. Karena yang lebih dekat dengan kita adalah keburukan yang merupakan akibat dari perbuatan buruk kita. Intinya di sini nih, keadilan. Intinya keadilan. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu sekalian bisa istiqomah. Kita akan sampai, nanti ada istilahnya dalam bahasa Arab. Ini gaya bahasa ini namanya adalah gaya bahasa ini. Gitu. Nanti insya Allah kita akan sampai ke sana. Oke, berikutnya kita lanjutkan untuk At-Taubah 67. Siapa yang hendak berbagi pemahaman? Ya. Yang mana Pak Guru? Yang Inan. Nasullaha fanasiyahum. Oh, wanasiyahum. Saya coba deh. Coba ya Pak Guru. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Ini kan tadi lupa ya. Ini tadi lupa. Mereka telah berbentuk satu, mereka telah melupakan Allah, maka kami melupakan mereka. Innal, sesungguhnya bagi orang-orang munafikin, mereka adalah orang fasik. Mereka fasik. Sudah? Sudah Pak Guru. Oke, coba kita dengarkan. Diulang lagi Pak Guru. Maknanya. Itu kan tadi ekspresi ya, ekspresi. Apapun juga yang Ibu pahami, silakan disampaikan. Kalau sekarang ini sesinya ke sesi pendalaman. Gitu. Yeah. Ingin memahami apa yang ada dalam hati dan pikiran Ibu. Mereka telah melupakan Allah, maka kami melupakan mereka. Ya, bagus. Sesungguhnya, kenapa Pak Guru? Iya, bagus kata saya. Sesungguhnya bagi orang-orang munafikin, mereka adalah orang fasik. Mereka adalah orang fasik. Baik. Ada dua yang perlu kita diskusikan karena ini menarik ya. Karena ini menarik. Yang pertama pada bagian yang awal ya, potongan awal itu tadi terdengar Ibu mengatakan kami. Ini penting untuk kita diskusikan karena ini menarik. Kemudian yang kedua, untuk bagian kedua, tadi Ibu mengatakan bagi. Nah, ini penting karena ini menarik untuk memahami cara pikir Ibu. Dari mana lahirnya kami, dari mana lahirnya bagi. Silakan. Tadi ini kami bukan, ini kan saya pikir tadi itu nahnu ya, bukan, itu kan tadi kata dasarnya nasa. Mereka berarti kan ini bentuk mereka melupakan Allah. Mereka telah melupakan Allah. Ini maaf tadi ini nggak ada kami, saya pikir tadi nahnu ini kan bukan. Ini tadi kan satu kesatuan Pak Guru yang diterangkan di atas, sati nasa, nasu ini bentuk hum. Jadi mereka telah bentuk satu, mereka telah melupakan Allah. Maka
nasiyahum kami Nggak ada kami. kami telah melupakan mereka. Nasiyahum. Sesungguhnya bagi saya baginya ditambahin aja, ada al-munafikin, bagi orang-orang munafik. Bagi orang-orang munafik, mereka adalah orang fasik. Ya, adalahnya saya tambah aja sama baginya. Oh, Ibu mau diskusi adalah juga ya? Oke, baik. Saya tulis. Nampak lagi modal diskusi. Adalah orang fasik ya. Menurut saya agak enak kalau dipakai adalah. Ya, baik. Ya, baik. Baik, kita ulas ya. Jadi kesimpulannya ada makna kami datang dari mana? Ada makna kaminya? Iya. Oh, ini kami nggak ada Pak Guru. Tadi saya pikir tadi kan. Kita hapus ya. Kita hapus. Mereka. Kalau tidak ada kami, maka bagaimana jadinya? Mereka telah melupakan Allah. Yang ini nasib. Oke, supaya tidak kehilangan jejak, saya bantu menuliskannya ya, Bu. Iya. Silakan. Mereka telah melupakan Allah. Mereka terus? Mereka telah melupakan Allah. Ini bentuk. Ya, mereka telah melupakan Allah. Kemudian berikutnya? Maka ini mungkin maka kami melupakan mereka. Nasiyahum. Nah, muncul lagi kami ini enggak ada. Enggak, salah. Maka ini Allah di sini ya. Maka Allah melupakan mereka. Maka di sini Allah mungkin ya. Maka Allah melupakan mereka. Maka Allah melupakan mereka. Ya, melupakan mereka. Baik. Nah, sekarang dari mana Allahnya? Allah yang kedua dari mana? Kalau nggak pakai Allah kan di sini kita berbicara tentang oleh maka melupakan mereka. Nah, kalau di sini pengertian saya kalau nggak ditambah Allah, karena tadi kita di awal ini mereka itu merupakan Allah, jadi maka jawabannya Allah merupakan mereka. Ya, jadi dari mana Allah yang kedua ini? Saya ngambil dari topik pembicaraannya aja, Pak Guru. Oh, baik. Jadi kalau begitu, yang Ibu lupakan adalah jika ada kata yang kita maksud, tetapi kata tersebut tidak ada, maka kita pakai kata ganti. Itu yang Ibu lupa. Kalau yang pertama, bisa itu. Karena di situ kan ada Allahnya. Mereka telah melupakan Allah. Nah, gitu ya. Iya. Nah, bagaimana jadinya? Maka mereka telah melupakan Allah, maka dia Allah, maka dia mereka. Maka kata ganti Allahnya apa, Pak Guru? Iya, oke, bagus ya. Nah, kalau itu timbul pertanyaan, bagus itu. Tapi lebih bagus lagi kalau ditanyakan tadi, bukan sekarang pada saat berbagi. Nah, coba Ibu amati ini ya, Ibu amati. Itu satu rangkaian itu, satu potong rangkaian itu, menurut pemahaman Ibu itu berapa kata? 1, 2, 3. Oke, bagus. Yang pertama apa? Fa. Oke, bagus. Apa makna fa di situ? Kalau saya menerjemahkan maka. Apakah ada jika sebelumnya? Enggak ada. Kok bisa tiba-tiba maka? Ya, seingat saya fa itu maka ya. Ibu berarti lupa bahwa tidak semua fa itu maka, tidak semua wa itu dan, tidak semua ala itu atas. Itu Ibu lupa. Karena ini kelihatannya efek belajar masa lalu yang hafal mati. Setiap kali ketemu wa didandanin, setiap ketemu ala diatasin, setiap ketemu fa dimakain.
Nah, kata yang kedua apa? Nasia. Oke, bagus. Kata yang kedua adalah nasia. Kata yang ketiga apa? Kata yang ketiga apa? Hum. Iya, bagus. Coba lihat. Kata yang kedua ini jenisnya apa? Maksudnya jenis yang ditanya apanya ya Pak Guru? Jenisnya. Itu. Oh, Jenis maksudnya jenis itu apa? bentuk. Oh, Nanti. Ibu lupa ya kalau kita bilang jenis maksudnya apa? jenis kata. Oh, maksudnya tunggal atau jamak gitu ya Pak Guru? Coba buka pelajaran 14, Bu. Kan itu yang Fiil. Terus Pelajaran 14. 14. Sudah Pak Guru. Iya. Coba Tanggal. lihat bagian kaidahnya. Kaidah jenis kalimat dalam yang mana Pak Guru? Dibuka pelan-pelan kalau nggak ketemu. Fiil. Oh, maksudnya Pak Guru apa? Maksudnya Pak Guru apa? Oke, saya bantu ya, Bu. Saya bantukan. Ya. Buka bukunya. Saya bantu buka bukunya. Sehingga nanti kita bisa paham apa yang kita maksudkan ya. Jenis kata. Fiil, isim. Fiil. Oh, fiil isim gitu. Jadi saya bukakan bukunya atau Ibu sudah bisa sampai pada bagian kaidah pada pelajaran itu? Belum Pak Guru. Belum ya. Jenis kata dalam bahasa Arab. Jadi bentuknya fiil. Samar-samar baik langsung di anak Pak Guru aja man. Jelas. Jenis. Ya. Nanti kalau kita bicara soal jenis kata bisa dilakukan ini juga kan pelajaran 14. Coba lihat pelajaran 14 bagian kaidahnya. Buka. Nah, ini dia. Ini dia. Lihat di buku Ibu seperti yang saya tampilkan. Ya, udah Pak. 3 jenis kata. Ada. Katanya. Ada Pak Guru. 3 jenis kata kalimat dalam bahasa Arab. Apa itu? Fiil, isim, dan harf. Jadi kalau saya tanya, Bu, jenis katanya apa? Ibu pilih salah satu dari 3 ini. Iya. Kalau Ibu tidak menyebutnya ini, tidak langsung ingat bahwa fiil, isim, harf itu adalah jenis kata, Ibu ingatnya apa itu? Fiil, isim, harf itu. Yang Pak Guru tanyakan yang hum tadi? Bukan. Nasia. Kalau Ibu ketika saya mengatakan jenis, langsung pikirannya bukan fiil, isim, harf. Ibu menyebut fiil, isim, harf ini adalah apa gitu? Apanya kata gitu? Bentuk kali Ibu. Kalau saya tadi bentuk, bayangan saya ini apa bentuk satu iya. atau bentuk 2. Kalau bentuk itu di kita ya Bun, ya memang kita harus ini ya, karena maklum lah orang luar negeri datang ke Indonesia kan kita bilang apa, pahamnya beda gitu ya. Tuh. Kita bilang kalau kita di sini, kalau kita mengatakan bentuk 1 fiil madin, bentuk 2 fiil mudhari, bentuk 3 masdar, bentuk 4 sifat, bentuk 5 perintah, itu maksud kita di sini nih di sini. Fa nasia. Tadi pertanyaannya adalah nasia ini jenisnya apa? Gitu. Fiil. Ya bagus. Fiil apa? Fiil madin. Bagus. Kalau itu adalah fiil madin, apa domirnya?
Domirnya berarti huwa. Nah, huwa itu bahasa Indonesianya apa? Dia. Oh, Nah, pengganti begitulah dia. tadi yang ditanyakan. Dari Tadi mana? ada di benak saya, tapi saya takut kalau saya. Pak Guru nggak galak. Walaupun sudah diwanti-wanti ya, walaupun sudah diwanti-wanti ya, ini bukan soal salah benar, jadi apapun juga yang ada dalam pikiran Ibu Kalau Bapak salah, sekalian seperti ini kan, hari ini kan akhirnya kita semakin sepaham nih, semakin sepaham bahwa lain waktu kalau saya berkata jenis, paham maksudnya dengan Bu Nur bahwa yang kita sebut dengan Bahasa jenis Arab. itu apakah fi'il, apakah isim, ataukah harf. Gitu. kayaknya memang harus sering diulang-ulang di Pak Guru. Kayaknya otaknya nerimanya terutama istilah-istilah ya, itu. untuk sementara ini ya, inilah cara kita mengulang-ulang dan waktu kita ya sekali sepekan untuk sementara ini. Kalau ibu-ibu ingin mengulang ya, mengulang bisa ikut gabung juga di yang hari Jumat sore. Itu kan juga ngulang juga itunya. Ngulang juga posisinya ngulang gitu. Jadi saya rasa juga memang pengulangan itu penting ya, pengulangan itu penting sehingga bukan ustaznya doang yang pintar, tapi ibu-ibu juga jadi pintar karena sering mengkaji, sering mengulangnya. Gitu. Ya. Iya Pak Guru. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian, apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti dengan latihan gym ya. Dan ini juga kan bagian dari mengulang ya, Bu Ros. Dulu kan sudah dibahas di Bahasa Arab Qurani 2 ini ya. Udah itu. Udah bablas angine semua gitu. Ini juga posisinya adalah mengulang. Ngulang aja lupa, Ustaz. Iya ya, karena lupa kita mengulang ya. Memang kita tidak tahu ya dosis. Ini kan karena ilmu ini kan bukan ilmu seperti dokter yang sudah bisa secara cepat ya untuk menentukan dosisnya berapa kalinya, jenis obatnya apa ya. Kita masih sama-sama belajar bersama ya. Belajar bersama, saya juga mencoba untuk mencari celah bagaimana cara untuk membantu ibu-ibu sekalian bisa memahami lebih baik. Tapi kalau kita amati ya jauh lebih baik apa yang bisa kita dapatkan sekarang daripada kita tidak belajar seperti ini. Nah, jauh lebih baik. Ibu-ibu bisa lebih mempertanggungjawabkan lagi pemikirannya, idenya, gagasannya, bisa mulai ada kepikiran untuk lebih berhati-hati, mulai ada berpikir untuk menata kalimat supaya enak ya gitu. Kalau diartiin satu-satu sih udah selesai, tapi begitu dirangkai jadi kalimat kayaknya ada yang belum pas ya. Itu kan sebuah kesadaran hebat, kesadaran bagus untuk pengembangan keterampilan berbahasa. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk hari ini itu yang kita kaji, mari kita syukuri kesempatan untuk bersama di dalam kebaikan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktif kalian dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.